Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kita menjalani hari hidup, kita akan bertemu dengan berbagai macam model karakter manusia. Maka tidak mudah menjalani hidup tanpa tuntunan Roh Kudus. Betul ya, saudaraku? Kita akan bertemu dengan orang-orang yang sulit, yang berseberangan, yang tidak sepakat dengan apa yang kita katakan. Dan itu bisa menimbulkan atau membawa kita masuk ke dalam sebuah perdebatan. Apalagi perdebatan tentang doktrin. Itu sering terjadi di kalangan orang-orang percaya. Dan saya cuma mau mengingatkan bahwa teologi itu lentur, saudaraku, seperti karet. Bisa ditarik ke sana dan ke sini. Tetapi perkataan itu relatif. Perilaku itu mutlak, karena bisa dirasakan. Jadi saya cuma mau berkata di sini sebelum masuk lebih dalam renungan ini. Ingat, Tuhan mau bawa engkau dan saya supaya kita bisa menjadi alat peraga Tuhan dalam hidup ini. Maka jauhilah perdebatan. Karena kalau kita masuk di dalam perdebatan, itu tidak akan pernah melahirkan pertobatan. Karena seringkali yang saya lihat adalah perdebatan menghasilkan dosa dan tidak mengubah seseorang. Ingat, hidup kita harus menjadi alat peraga Tuhan. Karena memang Tuhan mau menyentuh orang lain lewat hidup kita, saudaraku. Bagaimana perasaan Tuhan supaya bisa dihidupkan di dalam perasaan kita. Itu penting sekali. Maka Paulus berkata, milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mau hadir di dalam kehidupan manusia. Dan Yesus adalah gambar Allah itu sendiri. Kolose 1:15 berkata, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan Allah. Tindakannya menunjukkan siapa Allah yang benar itu. Maka kita pun, saudaraku, harus mendeklarasikan bagaimana Allah yang benar itu lewat kelakuan hidup kita hari-hari. Karena kalau enggak, saudaraku, kekristenan kita itu hanya topeng, sandiwara, dan omong kosong. Memuakan dan munafik. Maka dalam Matius 5 ayat 44-45 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak Bapa di surga, saudaraku. Namun bukan anak-anak Bapa dalam arti hanya status, melainkan menjadi orang yang memperagakan pikiran Bapa, memperagakan perasaan Bapa. Itu yang dimau oleh Bapa. Maka mulailah bertobat hari ini dan mulailah diubahkan Tuhan. Kita semua harus berubah. Kita semua harus berjuang. Kita semua harus maju di dalam Tuhan. Kalau hari ini kita masih melihat ada manusia lama di dalam diri kita, kita harus membunuh atau mematikan manusia lama itu. Karena kalau dituruti terus, dia akan semakin besar, dia akan semakin terus sering muncul. Dia akan merusak dan menerkam kita, saudaraku. Tapi kalau kita mendengar roh, kita menghidupkan kodrat ilahi dalam hidup kita, maka lama-kelamaan manusia lama kita akan mati dan kering, saudaraku. Prinsip hidup kita adalah begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu seharusnya, saudaraku.
Itu harusnya prinsip hidup kita mulai hari ini. Amin, saudaraku. Maka hidup kita pasti diurapi oleh Tuhan. Hidup kita pasti dipenuhi oleh Roh Allah. Maka kita akan bisa memperagakan hidup Allah. Itu baru Kristen sejati, saudaraku. Alkitab mengatakan yang berhak mengaku Kristen adalah dia yang kelakuannya seperti Kristus. Tapi kita melihat dalam diri kita ada monster besar yang belum mati. Yang tahu momentum yang tepat untuk menerkam orang, menyakiti orang, menjatuhkan orang, merendahkan orang, menyingkirkan orang, melukai orang. Itu masih ada. Maka kita tidak boleh memberi kesempatan, saudaraku. Sebab ini adalah pangkalan, baju yang bisa dipakai oleh setan. Kita harus membuangnya. Sehingga ketika setan mau bertindak, mau mengenakan diri kita, tidak ada pangkalan lagi. Hati-hati loh, semua orang bisa kerasukan setan, saudaraku. Artinya semua orang bisa jadi pangkalan setan kalau mereka tidak terus-menerus mericak dirinya, bercermin kepada Tuhan Yesus dalam hari-hari hidupnya dan minta tuntunan Roh Kudus dalam menjalani hari hidup. Maka kita harus memberi tempat kepada Roh Kudus. Hidup kita harus menjadi produk Tuhan yang efektif. Sehingga waktu kita menutup mata, tubuh kita dikubur, manusia batiniah kita makin cemerlang. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, manusia lahiriahku merosot, tapi manusia batiniahku dibaharui dari hari ke hari. Keren ya saudaraku ya. Itu Paulus itu orang yang sudah mengerti tentang kebenaran yang murni. Luar biasa dia. Maka saya selalu berkata, jangankan seperti Yesus, seperti Paulus dulu deh. Kita mau berjuang. Sampai si Paulus ini bisa melihat titik-titik terang mengiring Tuhan di dalam kerumitan hidupnya. Nah itu yang spektakuler di Paulus ya saudaraku. Ya. Itu yang harus ditiru jadi orang Kristen hari ini. Tapi kenyataannya yang kita lihat hari ini, saudaraku, tidak sedikit orang Kristen yang boro-boro mengenakan karakter Allah atau memperagakan hidup Tuhan. Punya kelakuan yang baik aja gak punya. Betul loh, itu moral umum aja gak punya. Hidup baik aja menurut manusia pada umumnya itu loh. Jangan menurut pandangan Tuhan deh. Menurut manusia pada umumnya. Itu aja gak mampu loh. Itu ngakunya Kristen. Ayat yang mengajarkan apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, buatlah untuk orang lain. Itu ada firman Tuhan berkata begitu. Tapi sekarang dibalik manusia zaman sekarang. Apa yang aku tidak suka orang perbuat kepadaku, ku buat untuk orang lain. Itu yang terjadi. Kadang kalau kita disakiti orang, kita bisa berkata, biar kamu ngerasain apa yang kurasain. Kamu merusak nama baikku, kurusak nama baikmu. Aduh saudaraku, itu dulu saya juga begitu. Masih jatuh bangun begini begitu. Tapi sekarang saya tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, tambah sadar enggak deh. Ini potret dari hidup kekristenan yang rusak sebetulnya. Karena kekristenan itu identik dengan kasih. Kristus itu kasih. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Betul saudaraku. Hari ini kita mau belajar dengan rendah hati dan mengakui keadaan kita yang masih amburadul di hadapan Tuhan. Karena di dalam diri kita masih ada monster yang menguasai diri kita dengan kuat. Maka jangan sombong, matikan monster itu. Dan itu prosesnya mematikan monster itu tiap hari. Tiap hari kita lakukan. Jangan merasa kalau sudah ke gereja berarti aku tidak meninggalkan Tuhan. Padahal meninggalkan Tuhan itu bukan karena tidak ke gereja. Tapi kalau hidup hari-harimu tidak seturut dengan kehendak Allah, itu sudah meninggalkan Tuhan. Maka milikilah nurani yang bersih di hadapan Tuhan, sehingga kau bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan pasti bicara, nak, kenapa kau lakukan ini padaku?
Nak, kenapa kau tinggalkan aku? Nak, kenapa kau lukai aku? Itu jelas nanti saudaraku. Kalau kau mulai melenceng dari rel Tuhan, kau berbuat dosa, pergi ke tempat-tempat yang gak benar, nonton sesuatu yang gak benar, membelanjakan uangmu sembarangan, mengambil keputusan suka-suka hatimu, pokoknya kau puas, kau lukai orang, kau fitnah orang, kau bicarakan kejelekan orang ini dan itu. Nanti Tuhan akan berbicara, saudaraku. Ingat ya, setiap kita bisa jadi pangkalan setan kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tidak tinggal di dalam kita. Maka kita tidak bisa menjadi manusia yang memproduksi kesenangan untuk Tuhan. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tidak tinggal di dalam kita, maka kita akan memproduksi banyak hal yang melukai hati Tuhan kita. Maka mari periksa hidup kita. Nanti suatu hari kalau kita sudah ada di penghujung hari hidup kita, apakah kita melihat senyum Tuhan apa enggak? Ya, ada satu lagu GSKI yang luar biasa yang saya sangat suka. Senyummu di ujung waktuku. Wah, itu bagus saudaraku. Itu setiap kalimatnya berkata, aku habiskan hidup untuk melayani. Melayani apa? Melayani perasaan Tuhan. Kita ini seringkali melayani perasaan kita. Diserang orang kita balas. Wah, berantem suka-suka. Aduh, itu perasaan kita. Kita tidak melayani perasaan Tuhan. Maka mulai pagi hari ini saudaraku, mulailah hidup berjalan dengan Tuhan. Amin. Tinggalkan manusia lamamu. Ayo katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus tolong aku. Aku mau hidup lebih baik. Aku mau hidup benar. Aku mau menyenangkan Bapakku. Aku mau menyenangkan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus tolong aku untuk aku bisa melakukan yang menjadi kehendak Bapa dalam hidupku. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.